The Mad King itu adalah George III. Dia lahir pada tahun 1738 dan hampir 2 bulan prematur. Saat masih anak-anak, dia bahkan kesulitan baca sampai usia sekitar 11 tahun. Namun George dikenal rajin belajar, dia mempelajari seni, matematika, sains, musik, bahkan arsitektur. Ketika dia naik tahta pada tahun 1760, rakyat Inggris justru penuh harapan. Untuk pertama kalinya sejak masa Queen Anne, Inggris punya raja yang lahir di Inggris, bukan di Jerman seperti raja sebelumnya. George menikah dengan Charlotte of Mecklenburg-Strelitz. Pernikahan mereka dikenal harmonis dan pasangan ini akhirnya punya 15 orang anak. Tapi masa pemerintahannya segera berubah menjadi penuh dengan krisis. Koloni Inggris di Amerika memberontak, perang panjang pun pecah, yang sekarang dikenal sebagai American Revolutionary War. Akhirnya Inggris kalah dan Amerika merdeka. Bagi George III itu adalah pukulan yang besar. Dia pernah menulis dengan putus asa bahwa Amerika telah hilang. Namun tragedi yang lebih besar justru terjadi dalam hidupnya sendiri. Pada tahun 1788, Raja mulai mengalami serangan penyakit aneh. Dia menderita sakit perut yang hebat, insomnia, kejang, dan perilaku yang ekstrim. Banyak dokter modern percaya penyakitnya berkaitan dengan gangguan darah langka yang disebut porfiria, yang juga bisa memicu gejala psikiatri. Selama serangan penyakit itu, perilakunya menjadi nggak terkendali. Dia banyak mengalami halusinasi, bicara tanpa henti, bahkan kadang-kadang berperilaku aneh di depan para pelayan istana. Untuk menyembunyikan kondisi raja dari rakyat, dia dipindahkan secara diam-diam ke Kew Palace. Di sana dia dirawat oleh dokter bernama Francis Willis. Perawatan abad ke-18 itu sangat keras. Jika raja terlalu gelisah, dia dipakaikan straight jacket, tidak diberi pisau dan garpu saat makan, bahkan dipaksa menjalani berbagai terapi yang sangat menyakitkan. Dia diambil darahnya, dipaksa berpuasa, dimandikan air dingin, dan diberi obat pencahar yang kuat. Hari demi hari, Raja Inggris diperlakukan hampir seperti pasien yang dikurung. Serangan penyakit itu datang dan pergi selama bertahun-tahun. Tapi pada tahun 1810, kondisinya akhirnya memburuk secara permanen. Dia hampir buta karena katarak dan tidak lagi mampu memerintah. Akhirnya, pada tahun 1811, Parlemen mengangkat putranya, George IV, untuk memerintah sebagai Prince Regent dalam apa yang dikenal sebagai Regency Act 1811. Sementara itu, George III menghabiskan sisa hidupnya dalam isolasi. Dia akhirnya meninggal pada tahun 1820. Selama berabad-abad, sejarah sering mengingat